Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anissa Utami dari Prodi PAI kelas 6B akan menayangkan video pembelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 10. Silahkan menonton. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 10 bab pertama yang bertemakan tentang fikih dan perkembangannya. Di dalam tema ini terdapat 3 bahasan yang ada di dalam peta konsep. Yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, ruang lingkup ilmu fikih. Dan yang ketiga, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Materi yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan kata dari fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amik, artinya adalah pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Maka dapat kita pahami bahwa ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu menyangkut individu, masyarakat, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan bahwa fikih merupakan suatu ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu fikih. Jadi, di dalam ruang lingkup ilmu fikih ini terdapat 4 pembahasan yang menjadi kajian dalam ilmu fikih. Yang pertama ada ubudiyah atau ibadah, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua ada muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam segi transaksi finansial. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Kemudian yang ketiga ada munakahah atau pernikahan. Nah, ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-akhwalus syahsyah, yaitu hukum yang mengatur manusia dalam keluarga baik dari awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Contohnya seperti khitbah, pernikahan, talak, dan rujuk. Kemudian yang keempat ada jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti hudud, takzir, dan kisos. Materi yang selanjutnya adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih. Jadi, perkembangan ilmu fikih ini telah melalui beberapa proses dan tahapan yang dijelaskan dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode Rasulullah SAW. Nah, di periode Rasulullah ini terdapat 2 periode. Yang pertama ada periode Mekah. Nah, di periode Mekah ini telah kita ketahui bahwa umat Islam itu masih sangat sedikit dan masih lemah, sehingga belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Jadi selama periode Mekah ini hampir tidak didapatkan indikasi adanya perkembangan ilmu fikih, karena pada masa ini merupakan masa pembentukan fondasi ketauhidan Islam. Jadi di masa ini tuh belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang, sehingga belum adanya indikasi perkembangan ilmu fikih. Kemudian selanjutnya ada periode Madinah, yaitu masa di mana Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Nah, di masa ini tuh umat Islam mulai berkembang dengan pesat ya, karena pengikutnya pun terus bertambah, sehingga Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Nah, karena itulah timbul keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat untuk mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di periode ini mulai disyariatkan hukum-hukum seperti perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Jadi di periode Madinah ini mulai ada indikasi perkembangan ilmu fikih.
Periode yang kedua adalah periode sahabat. Nah, periode sahabat ini mulai berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah, yaitu di tahun 41 Hijriah. Di periode ini, wilayah Islam itu sudah semakin meluas, sehingga mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Jadi di periode ini, para sahabat itu mulai mengembangkan ilmu fikih pada bidang hukum, ditandai dengan adanya penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam berbagai kasus. Nah, di periode sahabat ini, kaum muslimin itu telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena selain Al-Quran dan hadis, di periode sahabat ini sudah mulai adanya sumber hukum yang bernama ijma dan qiyas. Periode selanjutnya adalah periode Tadwin, yaitu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di masa ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini mulai terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Di masa ini pula mulai lahir para tokoh istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut juga dengan masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya yang pertama ada Imam Abu Hanifah dengan karyanya yang terkenal yaitu adalah Kitab Fikih Al-Akbar. Kemudian ada Imam Malik dengan karyanya yang terkenal Kitab Al-Muwatta. Imam Asy-Syafi'i dengan karyanya yang terkenal yaitu Kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal dengan karyanya yang terkenal yaitu Kitab Al-Musnad Al-Kabir. Periode yang terakhir adalah periode taklid. Masa taklid ini adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah, sehingga mereka kembali kepada dasar hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemunduran berijtihad ini mulai tampak sejak akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga sikap taklid ini berangsur-angsur mulai tumbuh merata di kalangan umat Islam. Apa sih penyebab dari sikap taklid ini? Jadi sikap taklid ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Dan yang kedua, adanya para ulama yang pada saat itu kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Jadi mereka menganggap bahwa para pendiri mazhab pada saat itu lebih cerdas ketimbang dirinya. Jadi itu adalah sebab-sebab adanya sikap taklid. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.